Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Rizky Firnanda dari SMA Negeri 1 Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Sebagai pembicara oposisi, dengan ini saya menyatakan tidak setuju terhadap mosi. Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Anak merupakan suatu individu awal penentu kehidupan selanjutnya. Banyak hal yang diajarkan kepada anak sejak usia dini agar mudah meningkat saat ia sudah tumbuh, termasuk bakat anak. Bakat anak memang perlu ditingkatkan, tetapi apakah sebenarnya perlu untuk diproses lagi agar lebih maksimal? Memang, tidak ada salahnya sebagai orang tua mendukung bakat anak supaya lebih optimal. Salah satu langkah yang orang tua ambil yakni memasukkan sang anak ke dalam bimbel bakat. Namun, orang tua seharusnya memberikan pilihan sendiri kepada sang anak untuk meningkatkan bakatnya sendiri. Setiap anak memiliki tingkat emosional yang berbeda. Saat orang tua memasukkan anaknya ke dalam bimbel bakat dengan alasan memaksimalkan potensinya, namun sang anak tidak minat. Sang anak hanya ingin menggunakan bakatnya untuk kesenangan dirinya saja, sehingga hal ini bisa berpengaruh terhadap emosional anak. Anak tidak mau lagi mempelajari bakatnya karena merasa terus dipaksa dan dikekang oleh orang tuanya. Orang tua dalam hal ini sebaiknya bersifat sebagai support system. Sebagai orang tua yang pernah menjadi sosok yang terkesan mengatur dan memaksakan kehendak anak, orang tua sebaiknya cukup mendampingi dan memberikan hak pilih sepenuhnya kepada anak. Terkadang sebagai orang tua telah kebablasan dalam mengatur anak. Hal itu justru berefek negatif kepada anak karena bisa membuat mereka tertekan. Tanpa disadari, anak-anak akan melakukan kegiatan tersebut hanya sebatas menggugurkan kewajibannya tanpa ada rasa senang di dalamnya. Caroline Silby, seorang psikolog yang berbasis di Bethesda, mengatakan bahwa sebaiknya prioritasnya kepada anak ialah membesarkan anak yang sehat dan memberdayakan anak terlebih dahulu. Caroline Silby juga mengatakan sebaiknya orang tua membedakan antara mendukung anak dan memaksakan sesuatu kepada anak. Bagi sebagian besar keluarga, passion anak akan terlihat jelas saat usia dini. Saat anak belum menyadari bakatnya sendiri, tugas orang tua untuk memperkenalkan pada kegiatan yang dapat mendukung potensi tersebut. Biarkan anak-anak terlibat dengan kegiatan yang mereka sukai, sesuai dengan passion mereka sendiri, untuk mencegah kejenuhan sekaligus memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Pada dasarnya, mengasuh itu bukan berpusat pada anak, sementara memaksakan sesuatu akan berpusat pada orang dewasa. Ketika mengasuh, kita akan mengikuti minat anak, tetapi kita mulai memaksakan sesuatu, kita menginginkan anak itu melakukan apa yang kita inginkan. Bakat yang dimiliki oleh seorang anak yang ia pelajari sejak dini tidak terus dijadikan profesi saat ini. Sesudah ia dewasa, bakat biarlah menjadi bakat. Nyatanya, tidak sedikit orang yang minat dan bakatnya bertolak belakang. Siapa sih yang tidak mengenal Nyctagina? Dulu ia disebut sebagai Jengkelin. Nyctagina merupakan seorang dokter, namun bakatnya berada di bidang komedi. Tetapi, nyatanya Nyctagina bisa mengembangkan bakatnya dan profesinya secara beriringan. Terdapat 8 kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Di antaranya
Yang pertama adalah visual spasial. Kemampuan membayangkan bentuk dan menjelaskan sesuatu yang abstrak. Yang kedua, linguistic verbal intelligence. Kemampuan berbahasa termasuk menulis dan berbicara. Musical intelligence. Kemampuan untuk mengenali nada irama suatu pola. Interpersonal intelligence. Kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain. Naturalistic intelligence. Kemampuan untuk mengeksplorasi alam dan lingkungan serta mempelajari tentang spesies lain. Setiap individu memiliki 8 kemampuan tersebut. Hanya saja, tidak semuanya harus dikuasai. Pasti ada yang lebih menonjol satu atau dua di antara 8 tersebut. Tugas orang tua mengetahui kemampuan mana yang lebih kuat di antara yang lain agar dapat dimaksimalkan oleh anak tersebut. Seiring berjalannya waktu, orang tua akan melihat potensi anak yang paling efektif seperti apa. Dari sinilah orang tua dapat menjadikannya panduan untuk memaksimalkan potensi anak di bidang tertentu. Dengan demikian, potensi yang ada pada diri anak memang perlu untuk dimaksimalkan, tetapi orang tua tidak perlu memaksakan seorang anak untuk memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya berdasarkan bakatnya tersebut. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, perlu adanya dukungan kepada anak dengan upaya support system. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.